Ibu, ibu, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita semua dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Insya Allah tema pengajian Ahad malam ini yaitu puisi kehidupan yang akan dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Zawawi Imron dan juga Bapak Sultan Amin. Sebelum kita mulai, monggo silakan Pak Sultan untuk memberikan pengantar. Terima kasih Mas Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Bapak Kiai Haji di Zawawi Imron, Bapak Ibu sekalian, semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita Ahad malam ini agak beda, supaya nuansanya agak melankolis. Kami undang Ustadz Zawawi Imron di Sumeneb sana, karena beliau adalah pakarnya puisi, seorang sastrawan senior yang masih aktif. Bahkan beliau dapat tugas, entah tugas itu sekarang masih terus dilakukan, dari sastrawan kita, Pak Taufik Ismail, untuk berkeliling mengajarkan puisi pada masyarakat, khususnya anak-anak. Karena puisi ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh anak-anak kita. Nah, ini tugasnya guru bahasa tentunya. Mengapa? Konon kalau seseorang itu dalam hidupnya, lebih-lebih anak-anak, tidak menghabiskan buku-buku puisi, maka sentuhan jiwa halusnya itu akan berkurang, akan sirna. Memang kalau kita kaitkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, statement ini sangatlah logis. Agama-agama besar oleh Allah, kitab sucinya ditulis bak puisi. Al-Quran kita ini pun adalah seperti puisi. Bahkan banyak seperti sajak. Umpama bismillahirrahmanirrahim, kul wallahu ahad, ahad, Allahu somad, somad, lam yalid walam yulad, yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dan banyak ayat-ayat itu sama-sama seperti sajak kita baca akhirannya. Meskipun Allah berbicara tentang jagat raya, wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan banyak lagi kita melihat itu semuanya Allah menuliskan dengan puisi dan syarat dengan pesan di balik puisi-puisi itu. Mengapa demikian? Kita melihat awal Islam diamanahkan kepada Rasulullah, masyarakat jahilah Arab terkenal sebagai penyair-penyair handal. Tapi manakala ketika Rasulullah datang dengan Al-Quran, mereka betul-betul terhipnotis, kalau tidak bisa dikatakan tersihir. Karena para tokoh-tokoh Arab itu
faham bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu akan memukau, akan menyeret, akan bisa mempengaruhi alam pikirannya orang-orang Arab yang suka bersyair itu. Karena Al-Quran itu di luar jangkauan mereka. Karena Al-Quran itu berbeda dengan syair-syair orang Arab. Maka mereka menjauhkan kaumnya dekat-dekat dengan Al-Quran. Lebih-lebih ketika ada Bilal ngaji, ada Muhammad membacakan Al-Quran. Jangan dekat-dekat, kau akan tersihir oleh mereka. Contoh bagaimana orang yang paling garang, orang yang paling menjadi tokoh masyarakat Quraisy yang dengan ketegasan dan kalau boleh disebut kekejamannya pada waktu itu, Umar bin Khattab, belum ada julukannya Al-Faruq karena dia belum masuk Islam. Ketika adiknya membaca surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yaksha, mendengar adiknya membaca itu, Umar termangu-mangu, Umar terperangah, Umar tidak bisa melangkahkan kakinya, hanya hatinya yang bergetar. Ini bukan hanya syair biasa ini. Mereka tahu Muhammad itu tidak pandai bersyair. Muhammad tidak pernah jadi juara syair tingkat RT maupun RW, apalagi tingkat nasional di kaum Quraisy. Tapi Muhammad membawa pesan ini bukan Muhammad ini. Dan isi-isi syairnya Muhammad, kalau boleh mereka mengatakan itu syair, ini tidak kita kenal. Ini syarat makna, ini syarat pesan, ini syarat tentang petunjuk kehidupan. Maka lululah yang namanya Umar. Adiknya dipaksa, di mana Muhammad? Adikku, tidak kakak, aku tidak akan menyerahkan Muhammad kepadamu. Tidak, aku tidak akan mencederai Muhammad. Aku akan katakan pada Muhammad, aku percaya apa yang dia bawa. Aku yakin bahwa ini adalah utusan Tuhan. Maka antarkan kakakmu kepada Muhammad. Aku jamin, kau tidak percaya dengan kakakmu. Kalau kakakmu sudah bersumpah, aku jamin tidak akan terbeset sedikit pun kulit Muhammad, apalagi tertumpah darahnya. Maka izinkanlah aku untuk menemui Muhammad. Maka disitulah Umar begitu garangnya, tetapi bisa luluh dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat-sangat puitis, yang sangat-sangat menyentuh hati, berubah total kehidupannya. Ketika dia sebelum Islam dan setelah masuk Islam, maka dijulukinya dia Umar Al-Khattab Al-Faruq. Umar yang bisa membedakan. Al-Faruq itu adalah seperti kata Quran, dia adalah Furqan yang membedakan ketika dia sebelum Islam, kayak apa dia, dan setelah Islam, kayak apa dia. Sungguh jauh kehidupan Umar Al-Faruq. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Pak Jawawi dulu tahun 2007 menghadiahkan sebuah puisi ketika kami menikahkan putra-putri kami, Mas Mijan yang jadi hostnya itu, dan adiknya, sebuah puisi indah yang diberi judul Pengantin Abadi, yang dibacakan oleh beliau sebelum akad nikah. Maka kami menikahkan 2 anak, ada baca puisinya, ya tetap ada bacaan Al-Quran dan ada akad nikah. Kata teman-teman, ini adalah akad nikah yang terpanjang yang pernah saya ikuti.
Saya ingin bacakan sekilas pengantin abadi oleh D. Jawawi Imron ini. Manusia dilahirkan dengan cinta, agama diturunkan dalam cinta, dan hidup jadi indah dengan cinta. Tapi cinta dengan cinta tidaklah sama. Ada cinta karena Allah, ada cinta dalam panduan setan. Dan cinta akan selamat dalam panduan zat yang punya keselamatan. Jika sarang cinta adalah kalbu, maka dekatkan kalbu kepada Allah, agar kalbu menjadi bersih, agar cinta menjadi murni. Sedangkan cinta antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari perhiasan dunia. Kalau dirawat dengan iman dan takwa, akan menjadi perhiasan akhirat. Dalam hati yang bertauhid, suami bukan pujaan, dan istri bukan idaman. Dalam tauhid, suami istri adalah teman berjamaah. Dalam mengagungkan Allah, suami adalah imam dan istri jadi makmum. Satu bait lagi. Dalam keluarga yang mengagungkan Allah, rumah akan dihiasi dengan keindahan sholat. Tempat tinggal akan diharumkan dengan aroma Al-Quran. Suami mencarikan nafkah istri akan menjadi amal sholat. Istri tersenyum kepada suami akan menjadi sedekah. Alangkah indah hati yang beriman. Cinta pun mekar dalam damai. Sehingga rumah menjadi cerminan surga. Itu bagian dari pengantin abadi yang ditulis oleh Syekh D. Jawawi Imron yang sangat menyentuh bagi pasangan muda maupun pasangan-pasangan yang sudah mulai berumur seperti kita-kita. Pak Jawawi yang dikenal sebagai sastrawan yang sudah mulai berumur, beliau mendapat hadiah sebagai penyair si celurit emas. Ya ini MA-nya itu tidak ketinggalan, itu Madura aslinya itu. Maka berikutnya mohon Ustadz Jawawi Imron bisa berbagi dengan kita. Apa maksudnya puisi kehidupan? Apakah hidup ini harus berpuisi seperti Ustadz Jawawi? Apakah memang kehidupan kita ini harus ditulis seperti puisi-puisi indah? Supaya keharmonisan selalu tercapai dalam rumah tangga kita semua. Terima kasih. Sekian Kak. Silakan Ustadz Jawawi untuk Baik, terima kasih Pak Sultan. Monggo Ustadz Jawawi untuk menekan tombol unmute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat, baik laki maupun perempuan yang sangat saya hormati, kita sekarang tidak laki dan tidak perempuan. Kita sekarang hamba Allah. Akhirnya kita kembali dulu kepada penjelasan Allah yang sangat bagus, menurut saya maha puitis, terlalu indah untuk disebutkan puisi, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah. Jadi pertemuan ini pertemuan orang yang ingin menghambakan diri kepada Allah. Karena pangkat yang termulia selain Nabi dan Rasul itu adalah hamba Allah. Dan Allah sendiri
karena sangat hormatnya kepada manusia. Jadi kalau Allah berjanji, laqad karramna bani Adam, sungguh kami memuliakan bani Adam, dan di tempat yang lain juga Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, pada kebaikan-kebaikan tertinggi itu ada puisi. Puisi itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar bahasa. Walaupun yang kita bicarakan sekarang adalah puisi yang kata-kata. Tetapi sebenarnya tanpa kata-kata, orang tersenyum pun itu sudah puitis. Karena puisi, esensi dari puisi itu adalah keindahan. Jadi bagaimanapun juga orang tersenyum lebih indah, lebih puitis daripada cemberut. Jadi kalau kuda itu bisanya hanya nyengir saja, atau yang namanya monyet itu hanya bisa merunyut dan cemberut, tapi satu-satunya makhluk Allah yang puitis, yaitu karena manusia bisa tersenyum. Sehingga puisi bisa berkata, kita tersenyum di pagi hari, karena siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Karena memang cemberut itu sebenarnya bukan milik manusia menurut hukum puisi. Cemberut itu bukan milik manusia. Manusia itu hanya tersenyum. Itulah kenapa ucapan Rasulullah yang sangat puitis, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi puisi itu sendiri, ya, itu sebenarnya orang yang tersenyum dalam bahasa. Bahasa yang mengandung senyuman. Bahasa yang mengandung kesejukan, ketentraman, keindahan. Jadi keindahan itu menjadi penting, apalagi ada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dan Allah sangat menyenangi keindahan. Dan terbukti Allah kalau berfirman, kalau bicara, tidak ada kalimat dalam Al-Quran itu yang tidak puitis. Tidak ada yang tidak indah. Sehingga pantas kalau ada orang mengatakan Quran itu bukan puisi. Tapi lebih dari sekedar puisi. Coba saya mau niru-niru Pak Sultan tadi tentang persamaan bunyi. Wassama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ada ik dan ada ib di sini. Ik. Jadi sama dengan pantun Melayu, ya, dengan pantun Melayu itu, ya. Jadi pantun Melayu yang Islami itu kan ada kata-kata, ya, kemumu di dalam semak, kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Jadi tentang ilmu yang tidak diamalkan. Al-Quran bukan hanya sekedar seperti itu. Coba wassama'i wat-thariq. Kalau diterjemahkan dengan mengejar keindahan yang terkandung di dalam Al-Quran, terjemahannya juga luar biasa. Jadi puisi yang murni itu adalah puisi yang membawa keindahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puisi yang indah di pagi hari, ya ketika kita bangun pagi hari sebelum ayam berkokok, kita bangun terlebih dahulu. Sudah kita sebelum fajar memancar, wajah kita sudah memancar lebih dulu karena air wudhu sudah dibasuhkan ke muka. Dan menurut puisi, wajah yang berwudhu itu
lebih cemerlang dari matahari yang bersinar di pagi hari. Bahkan tetesan air wudhu yang masih lekat di rambut itu kemudian menetes, itu lebih sejuk daripada air embun yang bergantung di daun-daun. Alangkah indahnya puisi kalau berangkat dari hati yang bersih. Apa sudah mau dimulai dialog atau saya terus? Ditambah lagi Pak, nggak apa-apa. Sedikit lagi. Saya tambah lagi. Jadi sebenarnya ada seorang tahun 80-an, ada seorang artis terkenal, penyanyi terkenal, pemain film, itu mau wafat di Jakarta. Ya. Saya tidak melihat sendiri, tapi karena saya juga main film, puisi saya Bulan Tertusuk Ilalang difilmkan oleh Garin Nugroho dan mendapat penghargaan internasional. Jadi saya dekatlah dengan insan film itu. Ada insan film yang punya 3 anak, ya. Punya 3 anak, yang 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, dia sakit, sudah dirawat hampir 1 bulan di RSCM, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu. Kemudian dokternya nggak sanggup, ya harus dibawa ke Singapura atau kemana. Tapi bintang filmnya sendiri yang masih beriman itu mengatakan bahwa janganlah, nggak usah, kalau sudah dokter sini angkat tangan, biar aku menunggu mate di rumah saja katanya. Ya, dia sudah tawakal kepada Allah. Yang dibawa pulang dan beberapa hari kemudian sudah terasa, ya, nafasnya sudah Senin Kemis. Kemudian dia panggil 3 anaknya. Anakku kayaknya umur abah, umur babe ini udah tidak bisa bertambah lagi. Sudah dekat maut untukku. Tapi aku, anakku, sebelum aku mati, aku ingin mendengarkan sesuatu. Apa, babe? Kata. Aku ingin mendengarkan Al-Quran, baru rela aku mati, katanya. Kemudian, jadi ternyata padahal 3 anaknya ini semuanya ya penyanyi saat itu. Ya. Anaknya itu penyanyi, ya. Bintang film juga. Salah satu di antaranya ada bintang film. Ya. Dia tidak minta anaknya menyanyi, dia tidak minta anaknya menyanyi, tapi minta mendengarkan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa keyakinan bahwa di dalam hatinya si artis tua yang pernah tenar di tahun 50-an ini punya keyakinan bahwa dalam Al-Quran itu ada keselamatan. Kemudian anaknya kami kan hanya sampai di alif batak dulu, babe. Ya carilah orang yang bisa. Jadi ke tetangganya sama-sama artis, nggak bisa. Akhirnya yang didatangkan ke situ itu Pak Kaum, Pak Mudin. Datanglah Pak Mudin ke situ. Ya, Pak Mudin Jakarta. Ya. Jadi minta ngaji. Ngaji apa ini? Ya tradisional, terserah Bapak. Ya akhirnya dingajikan. Dan begitu baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tersenyum. Jadi orang tadi yang menggeliat-geliat, berkeloget-keloget sakaratul maut itu menjadi terasa tenang dan senyum. Dan beberapa menit kemudian setelah beberapa puluh ayat dibacakan, tanpa surat itu selesai, si penyanyi itu menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan yang paling terasa di situ menyenangkan anak-anaknya secara zahir, ya, itu ada senyum terbersit di bibirnya. Itu gambaran lah bahwa dalam Al-Quran itu, ya, bukan hanya puitis, tapi dalam Al-Quran itu ada keselamatan. Maka tidak sangat betul kalau Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa orang di dalam hatinya ada Al-Quran, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puisi yang Quran, artinya puisi yang isinya seirama dengan Al-Quran.
Itu sangat dibutuhkan di era milenial ini. Dan saya sampai sekarang ini masih melayani itu, diundang. Ini ada 14 acara kemarin gagal karena COVID-19 itu ke Palembang, ke Pontianak, ke Makassar, ke Boyolali, Surabaya sendiri ada 3, kemudian ke Banyuwangi ada 4, di situ Bondo, undangan-undangan untuk menyampaikan sesuatu ya yang selalu mereka minta ada puisinya. Ya, karena dalam puisi itu memang yang ditulis ya dengan dasar ingin menyampaikan dakwah, balighu anni walau ayah. Salah satu contoh ya tentang pencurian ya, tentang puisi saya diminta dulu ya oleh sebelum ada ini anti korupsi diminta untuk membuat puisi-puisi yang anti korupsi. Kebetulan waktu itu yang hadir ada AS Dillon, ada Pak Hasyim Muzadi, ada siapa-siapa itu. Nah, saya sampaikan sebuah puisi judulnya Payung. Nah, begini bunyinya payung itu. Payung. Ketika hujan mengguyur bumi, basah kuyup orang yang jujur. Basah kuyup pula orang yang tidak jujur. Tapi yang lebih banyak basah kuyup adalah orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena payung orang yang jujur habis dicuri oleh orang yang tidak jujur. Tapi kalau hujan itu perlambang rahmat, dan dalam agama hujan itu rahmat Allah. Kalau hujan itu perlambang rahmat, rahmat Allah hanya akan membasahi. Hujan rahmat hanya akan membasahi orang-orang yang jujur saja. Orang-orang yang tidak jujur tidak akan basah oleh rahmat Allah. Kenapa? Kenapa? Karena mereka lah yang menolak rahmat Allah dengan payung-payung hasil curiannya. Kira-kira sampai di sini. Jadi itulah ya, cara-cara berdakwah yang halus. Yang halus ya. Saya di Kongres Kebudayaan kemarin di Jakarta ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendengar pidato kebudayaan saya di depan 7.000 budayawan dan 490 bupati kepala daerah seluruh Indonesia ya, di Jakarta. Waktu itu Menteri Mendikbud masih sahabat kita, Pak Muhadjir. Rektor ya, Pak Muhadjir. Muhadjir. Ya, saya duduk di samping beliau karena saya memberi pidato kebudayaan. Saya menyampaikan beberapa ya puisi misalnya. Ada puisi yang judulnya Telur. Presiden tepuk tangan waktu itu. Ya. Bunyinya puisi telur itu begini. Telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Jadi telurnya enggak ada, hanya janji tok. Sampai kiamat pun telurnya enggak panas. Itu kan lebih bagus dubur ayam. Itu puisi ya, yang saya sampaikan di Kongres Kebudayaan. Saya kira ini dulu, jadi para sahabat kan ini supaya ada dialogis sedikit. Dialogis ya, untuk saling menikmati lah. Jadi kalau saya salah, disalahkan. Dan tidak ada ngotot-ngototan di sini ya. Sebab dalam puisi saya di mana? Puisi saya di Kongres Kebudayaan itu mengatakan sebenarnya kalimat ini saya dapatkan ketika putri-putrinya Pak Sultan Amin nikah di Kodikal itu ya. Dia bahkan di Angkatan Laut itu kan tempat. Betul. Ya. Saya ketemu dengan sahabat saya Buya Syafi'i Ma'arif yang khutbah. Kan yang khutbah Buya Syafi'i Ma'arif. Betul. Ya. Buya Syafi'i Ma'arif tanya pada saya, "Hei, budayawan,
penyair. Penyair atau penyiar katanya, beliau tanya. Karena beliau suka bergurau, sama saja Pak. Penyair, penyiar sama. Budayawan pun bisa buayawan saya kita. Nah, beliau tanya, di mana sih nikmatnya menjadi penyair? Nikmatnya menjadi budayawan, di mana nikmatnya menurut beliau? Saya jawab dengan puitis. Gitu. Menjadi penyair itu nikmatnya karena masih merasa tersesat walaupun berada di jalan yang benar. Saya bilang. Dan itu lebih bagus daripada saya merasa benar di jalan yang sesat. Wah, beliau nepuk saya sangat itu. Ya, jadi sampai sekarang saya sampaikan juga waktu Kongres Kebudayaan menjadi penyair, menjadi budayawan masih lebih bagus menjadi walaupun ya menjadi penyair, menjadi budayawan yang masih merasa keliru walaupun berada di jalan yang benar. Dan itu lebih bagus dari merasa benar tetapi di jalan yang sesat. Kira-kira begini. Jadi kita ini dialog yang akrab sajalah, bukan untuk berdebat. Gitu. Sudah capek kita berdebat. Jadi berdebat itu urusannya orang Jakarta aja lah. Oke, Kak Inzan. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Zawawi. Bukan pertanyaan, menanggapi. Menanggapi atau mau sharing gitu nggih. Monggo, silakan. Pak Abdul Malik, nggih, monggo silakan. Ya, Monggo Pak dosen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diperkenalkan namanya, Pak. Gimana? Diperkenalkan namanya, Pak Jawabi biar. Oke, Pak Darawi. Saya Abdul Malik dari PDM Jombang. Beberapa orang. Oh, Ya, pengajar di UMM Muhammadiyah Malang. oh, saya sering ke sana. Oh iya, saya juga sering ikut itu di acara itu. Pak Darawi, seorang seniman itu selalu bisa berkarya di suasana apapun. Di suasana damai, di suasana ada masalah, di suasana perang, termasuk di suasana wabah COVID hari ini. Mungkin Pak Darawi sudah punya karya terkait dengan berkaitan dengan wabah COVID untuk hari ini. Insya Allah Pak Darawi sudah punya karya. Mau sampaikan di sini Pak Darawi. Terima kasih. Nanti saya sampaikan lewat Pak Sultan ya. Jadi karena itu puisi itu sampai 5 menit. Judulnya Tiarap. Nanti saya sampaikan melalui Pak Sultan Amin. Pak Sultan Amin saya harapkan untuk apa? Share. Ya, membagikan kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi kita mengirit waktu. Gitu. Cuplikannya saja, Pak. Dicuplik. Dicuplik sedikit. Cuplikannya, wah, sebenarnya bisa didengar di sini. Sebentar dulu. Jadi begini, menurut saya, corona yang lebih kecil dari debu itu bisa menggoncangkan dunia. Dan semua pemimpin dunia tidak ada yang gagah menghadapi COVID. Dan itu yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan. Ya, tidak ada. Yang sombong-sombong saja, nggak ada yang sombong sekarang. Kalau menghadapi COVID itu. Nggak ada. Dan itu memang bukti bahwa Allah menunjukkan kebesaran. Allahu Akbar. Kira-kira begitu. Nanti bisa dinikmati ya. Saya kirim melalui Pak Sultan gitu nanti. Terima kasih. Jadi ya menurut saya ya. Jadi ilmu kedokteran, ilmu tentang apa kan tak berdaya kan menghadapi ini semua. Tak berdaya semua untuk menghadapi COVID ini. Ya, dimanapun, termasuk di Amerika, tak berdaya.
Dan ini bagi kita orang beriman menunjukkan tentang kebesaran Allah. Sudah 3 bulan sampai sekarang vaksin untuk anti COVID itu masih belum diketemukan. Jadi baru akan diketemukan kalau ada izinnya Allah. Nanti kira-kira begini. Jadi puisi ini hanya bicara tentang kebesaran Allah yang hanya mengirimkan sezarah corona, sebutir corona yang lebih kecil dari debu, tapi dunia menjadi tiarap semua. Tokoh-tokoh dunia menjadi tidak berdarah. Ya, yang sombong tidak sombong itu sekarang. Bahkan ya, para petualang-petualang itu sudah tidak berani mengaku elang lagi, sudah tiarap. Bahkan ada yang ngomong tentang lain-lain, membesarkan masalah-masalah lain untuk mengalihkan masalah. Itu antara lain. Tapi bahwa memang keok ini terhadap corona, iya, siapa yang berani berdiri tegak menghadapi? Di luar Indonesia, dimanapun di negara-negara maju. Tidak ada. Ini harus diakui bahwa memang Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Di ucapan yang paling ilmiah itu. Sekarang ini memang ucapan Allahu Akbar. Saya kira itu jawaban saya. Tapi jawaban yang lengkap nanti setelah puisinya saya kirim. Oke. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Ini ada yang bertanya, Ustadz Zawawi, gimana caranya agar kami bisa berpuisi karena sedikit kami juga punya hobi, dari Pak Dekan. Bikin puisi yang sederhana saja gitu. Dari sederhana dulu ya. Ini ada rektor perguruan tinggi di Sumatera. Sekarang bukunya mau terbit ya, karena sering konsultasi. Jadi gampang saja bikin puisi. Ya. Jadi kalau beriman, insya Allah kita akan imun, kan? Kalau kita beriman, insya Allah kita akan imun. Dan selanjutnya aman. Kemudian amin. Kan itu hanya membolak-balik begitu. Kan membolak-balik. Akhirnya juga menjadi sebuah puisi dari kata-kata imun, iman, aman, amin. Ya, bisa menjadi semacam puisi. Jadi ya mungkin karena saya sejak umur 16 tahun nulis puisi, ya tidak sulit nulis puisi barangkali. Tapi sesuatu yang memang kita latih. Latihan terus. Lebih-lebih dengan banyak membaca terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Sering-sering memutar kembali ceramah-ceramahnya Buya Hamka. Itu banyak sekali berisi pepatah petitik yang mengajarkan kita supaya kita dekat dengan Allah. Kan banyak tokoh Muhammadiyah yang ngarang puisi yang bagus. Seperti Abdul Hadi WM yang masih pemilih saya dari ketua ISBM dulu, Ikatan Seni Budaya Muhammadiyah. Ngarang Tuhan begitu dekat, seperti api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Jadi memang digambarkan sedemikian rupa. Jadi perumpamaan, misal-misal itu ya diperlukan untuk menggambarkan. Dengan saya menggambarkan tentang hujan tadi. Hujan itu kan rahmat Allah. Payung itu kan menolak hujan. Tapi kalau payungnya payung curi-curian, akhirnya rahmat Allah tidak akan membasahi pencuri itu atau koruptor itu. Tapi orang-orang yang jujur, yang payungnya dicuri, dia akan basah oleh rahmat Allah. Nggak apa-apa hujan, ini hujan rahmat. Nah, jadi misal-misal umpama metafor seperti itu diperlukan untuk menambah dari keindahan dari puisi itu. Rasulullah sendiri ya kadang-kadang bersabda itu ada yang maha puitis, ya kalah yang namanya Hairil Anwar Hendra itu. Asalul mu'mini karena akalat thayyibah wada'at thayyibah ajib orang Islam ya. Kelebihan
Islam seperti lebah. Kalau makan selalu cari yang baik, itu bunga-bunga, putih bunga kan. Tapi kalau mengeluarkan sesuatu juga lebah itu selalu baik, yaitu madu yang dikeluarkan. Itu Rasulullah. Bahkan lebah itu hinggap di ranting yang patah pun dia tidak akan sampai merusakkan. Jadi lebah di ranting yang patah tidak mau merusakkan. Jadi ibarat seorang Islam yang baik dalam maha puisi yang diucapkan oleh Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi manusia laksana lebah, kalau makan selalu cari yang baik. Jadi orang Islam seperti kita ini kan kalau cari makan kan harus selalu yang baik. Ya, jangan yang haram gitu kan. Jangan yang dilarang oleh Allah, jangan bangka, jangan yang dan sebagainya, tapi selalu yang baik. Bahkan kalau mengeluarkan sesuatu selalu yang baik. Mengeluarkan madu. Jadi kalau mengeluarkan sesuatu, maaf saya ini sedang menegur supaya tidak bicara depan saya. Jadi bahkan kalau mengeluarkan sesuatu selalu yang menyenangkan orang lain. Lebah kalau mengeluarkan sesuatu mengeluarkan madu. Bahkan kita seorang Muslim laksana lebah hinggap di ranting yang patah, tidak pernah merusakkan, tidak pernah menyakitkan orang lain. Luar biasa ya. Jadi puisi yang memang Quran ya, dan dikarang dengan kesadaran Al-Quran ya, itu akan selalu menyenangkan siapapun. Dan saya ikut mazhab ini ya, mazhab puisi yang selalu menyenangkan orang lain. Ya mungkin ada puisi koruptor saya hafal itu kalau puisi koruptor nanti penutup bisa diminta puisi koruptor. Tapi itu juga tidak marah-marah saya. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Apa dibacakan sekarang atau nanti? Nanti aja Pak dulu Pak. Oke. Halo. Oke, nanti saja Pak. Oke. Oke. Ustadz Zawawi, ini ada yang bertanya dari Pak Gunawan. Monggo Pak Gunawan. 70 sampai 80-an dalam pembicaraan formal masih banyak orang yang menyebut dirinya dengan istilah kami. Namun sekarang banyak orang yang tidak segan-segan bilang saya, dan saya. Apakah orang-orang dulu itu pertanda lebih ilahiyah dan lebih ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pada zaman dahulu itu kekitaan, kenahnuan, ya kekamian itu masih terasa. Ya, ketika hanya aku, mengaku, ya, lebih ke ego, lebih ke pribadi. Jadi itu gambaran ya pada zaman
Itu yang agak ya gimana menjelaskannya gitu. Jadi sedih juga itu kalau sudah ingat sama itu. Sebenarnya ibu itu perlu penjelasan gitu. Puisi itu apa? Baik, terima kasih Ustaz. Oh, Ya. monggo dilanjut. Ini masih ada 2 penanya lagi. Tinggi, monggo. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 3 nggak apa-apa. Baik, ini dari Pak Ezif Fahmi. Mohon tanya, ilmu membikin puisi itu sebagai sebuah disiplin ilmu atau bukan? Pak Zawawi yang ahli medis, tapi bisa bikin puisi tentang corona, bukan ahli hukum, tapi bisa bikin puisi tentang koruptor. Terima kasih. Ya, sebenarnya dalam hal puisi ini saya ini agak jabariyah sebenarnya. Ya, tapi bukan jabariyah murni. Ya. Jadi saya ini kalau tidak ada ilham dari Allah nggak bisa nulis. Sungguh itu. Jadi kan lebih bagus ngaku begini. Jadi nggak ada rekayasa itu. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Itu. Tapi biasanya Allah itu kalau kita merenung itu kita ingin membuat puisi yang bagus, kayaknya puisi. Jadi seperti puisi koruptor ya, puisi koruptor sambil baca, sambil turun jalan supaya jadi variasi. Kalau dibaca langsung kayak ibu, takut bosan. Jadi misalnya begini, tentang koruptor. Buah delima, buah mentor, karung goni, pembungkus nangka. Syarat utama jadi koruptor harus berani masuk neraka. Misalnya lah. Jadi walaupun sederhana begini, kalau tidak diberi oleh Allah, nggak bisa. Teruslah. Itu loh. Memang diberi oleh Allah keterampilan menulis itu. Tapi tak cukup keterampilan. Jadi memang ada yang disebut ilham itu memang ada. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi, syarat koruptor yang nomor 2, bisa tersenyum di televisi. jadi ini televisi. Bukan kecerdasan, itu bukan kecerdasan. Jadi memang betul kalau disebut intuisi ya, intuisi. Dan jadi ada di balik ini semua memang Allah sangat berperan lah untuk puisi-puisi yang bagus itu. Kemudian ada yang mau nanya lagi? Ini ada Ustadz dari Pak Muklas Effendi. Teks Pancasila itu apa juga termasuk puisi? Menurut Sutarji Kalzombahri, jangankan teks Pancasila. Yang namanya teks Sumpah Pemuda yang 3 item itu sudah maha puisi. Kelebihannya karena memang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Tapi memang ada hal, kebetulan saya juga sering jadi pembicara di BPIP. Ya, di BPIP. Nah, biasanya dari Jawa Timur selain saya yang diundang Bu Profesor Dr. Anita Lee. Pernah kenal nama itu? Iya. Ya, beliau Petra. Ya, Dari Petra. Ya, dari Romo Magnis gitu. Ya, dari Islam saya itu. Karena ada beberapa lagi gitu. Ada ada Dr. Sabri yang sekarang di BPIP juga. Jadi memang teks kata-kata karomah itu kan mulia sebenarnya, kata-kata mulia. Jangan terlalu kegaib-gaiban dulu. Jadi tek-tek yang mulia yang membawa kita kepada kemuliaan itu memang tek-tek yang karomah, ya karomah. Kata-kata karomah jangan dulu dimistikkan. Kata-kata karomah itu mulia itu. Menurut Sutarji Kalzombahri, yang namanya Sumpah Pemuda itu bisa mempersatukan bangsa kita, ya luar biasa itu. Jadi bahasanya
puisi-puisinya Taufik Ismail tahun 66 itu ya bisa menegakkan Orde Baru, ya punya nilai-nilai yang tinggi gitu. Punya nilai-nilai yang tinggi. Ya, antara lain ada kata-kata puisinya Taufik Ismail itu yang hanya 3 baris. Bunyinya kekuasaan tahun 66, 65 lah mungkin menulis Mas Taufik. Kekuasaan bukan kebenaran, itu saja. Kekuasaan bukan kebenaran. Itu saja bisa menjadi puisi. Karena memang momennya dikeluarkan memang sangat momentum sekali untuk saat itu. Mungkin ketika keadaan tidak terlalu longgar-longgar, ya tidak terlalu seret, memang kata-kata begitu tidak ada karomahnya. Tapi begitu diucapkan di tahun 65, 66 ketika zaman PKI, Taufik Ismail menulis, ya sampai diburu-buru. Taufik itu tiap malam ceritanya kepada saya, tiap malam itu selalu pindah rumah karena dicari oleh kekuasaan saat itu. Jadi kalau diucapkan ketika keadaan tenang-tenang saja, ya tidak ada karomahnya. Saya kira itu kata-kata karomah, ingat itu punya makna yang tinggi gitu loh, bukan seperti azimat atau apa. Apalagi ini atau lanjutkan dari puisi koruptor itu sebagai pancingan. Nah, bisa begini bunyinya itu. Menanam mentor bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun, agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Burung punggu dari, ini yang lupa. Burung punggu dari Bogor. Salah. Burung punggu dari Cianjur, ngejar gelate menuju Bogor, sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Ini contohnya. Ya. Baik, Ustaz. Oh, monggo. Belum selesai ya? Silakan. Enggak, saya sebenarnya mau menawarkan itu. Ya, untuk seringnya dipanggil di BIP, bagaimana pandangan Yai Jawawi tentang haluan ideologi Pancasila yang ada ini? Barangkali sudah ada fungsinya. Terima kasih. Ya, saya kalau urusan itu saya ikut orang banyak lah itu. Ikut yang memang murni ya, menurut saya Pancasila itu yang ada di pembukaan UUD 45 itu ya, itu yang saya itu. Tapi di BPIP itu saya menginginkan Pancasila yang tidak sekedar dipercakapkan. Pancasila tidak sekedar didiskusikan. Pancasila tidak sekedar dibikin tesis atau disertasi. Saya ingin Pancasila itu yang dilaksanakan. Orang-orang petani di pedesaan itu, ya, petani di pedesaan, dia menanam padi, dan akhirnya para petani menanam semua. Akhirnya Indonesia makmur. Jadi berarti para petani, para buruh tani itu, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang memakmurkan negara kita. Jadi ketika kita makan nasi, ya, yang dari beras, berasnya dari padi, padi dari petani,
Jadi ketika kita makan itu, ya, sebenarnya ada kecerdasan untuk mengakui bahwa para petani itu sebenarnya pahlawan yang memakmurkan negara kita, pahlawan. Tapi pernahkah kita mengakui petani itu sebagai pahlawan? Nah, ini yang ingin dikembangkan ya dari pemikiran-pemikiran puitis saya, ya. Dan ini sebagian sudah menjadi puisi. Ya. Jadi pengakuan terhadap jasa orang lain. Jadi sebenarnya kuburan para petani di desa-desa itu menurut saya taman pahlawan. Taman pahlawan. Kuburan para nelayan di tepi-tepi pantai itu kuburan para pahlawan yang mengirimkan ikan buat kita. Jadi herannya para petani itu ya pulang dan tidak pernah merugikan orang lain. Kalau dia butuh lombok untuk makan, dia datang ke tetangganya, aku njaluk lombok, yo wes, ambil di situ. Besok kalau hanya asal tidak dijual silahkan ngambil. Menurut saya itu petani itu adalah Pancasila sekali. Ya, memakmurkan negara. Para petani mereka luput, tidak pernah berkelahi, tidak pernah mencuri milik tetangganya. Padahal yang mengherankan, mereka tidak hafal Pancasila, Pancasila tidak hafal. Tapi pekerjaan sehari-hari selalu menyenangkan orang lain. Dari mana mereka belajar Pancasila itu? Dari tingkah laku, akhlak nenek moyangnya yang ada di desa itu. Mereka belum dikooptasi oleh yang namanya televisi, oleh pertunjukan-pertunjukan yang aneh-aneh itu. Jadi dengan demikian saya ingin ya mulai menghargai puisi-puisi saya sekarang ini, ingin menghargai orang-orang kecil yang sebenarnya berjasa. Dan itu sudah saya tulis dalam sebuah buku ya, pendidikan karakter ketika saya menjadi anggota tim Living Values Education di Yayasan Paramadina dan di Universitas Paramadina. Sampai saya oleh teman-teman, wah ini orang liberal ya. Oh enggak, saya ini urusan karakter, bukan urusan liberal. Saya enggak ngerti liberal, itu saya bilang gitu. Jadi ini sekedar laporan saja tentang bagaimana Pancasila versi saya itu dalam puisi-puisi saya adalah Pancasila yang dilaksanakan, bukan yang dipuisikan, bukan yang dinyanyikan, bukan yang ditulis, bukan yang dislogankan, tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu artinya untuk bisa dilaksanakan, para petani itu bisa menjadi orang jujur begitu karena dia diteladani oleh bapaknya, dididik oleh bapaknya. Jadi kalau tidak ada keteladanan, sulit itu. Kemudian mengajarkan moral yang baik, tapi dirinya sendiri tidak bermoral gitu misalnya. Bagaimana dari tongkat yang bengkok, ini puisi lagi. Dari tongkat yang bengkok bisa dihasilkan bayangan yang lurus, mustahil kan? Ustadz, mohon diakhiri dengan koruptor. Sudah tadi, kan sudah saya diam-diam dibaca itu tadi. Dibaca lengkap. Ya. Dibaca agak lengkap sedikit. Pak, sudah lengkap. Ini Ibu mau nimbrung juga, silakan Ibu. Saya sambil mencari-cari puisi apa ini yang sebagai penutup begitu. Itu si celurit emas. Terlalu panjang, itu puisi dulu. Puisi celurit emas itu sebenarnya puisi lokal, puisi kebangkitan orang Madura. Jadi sebenarnya saya bikin celurit emas itu sebagai celurit intelektual, celurit ketakwaan dan celurit keadilan. Karena celurit yang ada di Madura itu kan celurit baja, celurit besi, yang tugasnya menumpahkan darah. Celurit emas itu celurit intelektual, musuhnya adalah kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Jadi isu itu celurit emas itu celurit masa depan. Gitu. Jadi celurit masa depan itu untuk itu Insinyur Sulaiman, teman kita masih ingat Inter. Ya, yang sudah meninggal ya. Sulaiman, ya itu yang Al-Falah itu. Ya banyaklah orang-orang Madura, Pak Nur itu celurit emas. Pokoknya orang-orang Madura.
Didik Rahbini itu celurit emas. Jadi Pak anak-anak Mahfud. Madura sekarang. Hah? Pak Ya, Mahfud. pokoknya orang Madura masa depan itu celurit emas yang tidak menumpahkan darah, yang musuhnya adalah ketidakadilan, keterbelakangan, kebodohan itu. Dan itu dulu lawan saya di pusat bahasa di Kemendikbud, lawan saya itu Mas ini Arifin Sinur. Oh, Arifin Sinur. Ya, Sini. itu draw itu sama nilainya. Tapi yang berangkat ke Thailand untuk dapatkan Sirait Award, penghargaan sastra Asia Tenggara itu Mas siapa? Mas Arifin Sinur. Karena beliau kan punya andil film G30 SPKI. Dan nilai kami sama. Nah, jadi saya baru berangkat 2020 kemarin ke Thailand ke penghargaan sastra Asia Tenggara. Dan itu, jadi celurit emas itu Madura masa lalu gitu. Jadi itu mengajak bagaimana orang Madura itu bangkit. Kalau dadamu kerontang, aku bajak kau dengan tanduk logamku. Kalau hujan tak datang, itu ku siram kau dengan denyutku. Aku berlari mengejar ombak, aku terbang memeluk bulan dan memetik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Kira-kira begitu semangat kemaduraan untuk menjadi Indonesia. Jadi sebenarnya akhirnya diputuskan bahwa kita ini bukan orang Madura saat itu, tahun 80 itu. Kita ini orang Indonesia, adalah etnis Madura, saya kira begitu. Jadi untuk supaya kita tidak apa ya, Etnosentris. tidak daerah sentris gitu. Jadi ya sudah saya lakukan itu. Dan herannya ya ada tesis, ada disertasi membahas tentang puisinya Zawawi Imron gitu. Jadi bahkan jadi contoh tentang apa? Tentang multikultural. Karena di UGM ada yang membahas puisi saya itu putrinya ketua dewan gereja, persekutuan gereja di Maluku. Itu seorang putri di UGM itu membahas puisi saya. Dan dia kumlot di UGM. Nah, pembinanya itu seorang pastor namanya Romo Kuntoro Mangku Subroto, Mangku siapa gitu. Jadi pengarangnya seorang Islam, pembahasnya seorang Kristen, kemudian yang menjadi pembimbing itu seorang Romo, seorang Katolik. Itu pernah jadi contoh sampai saya didatangkan ke Ambon. Dan saya tidak bermaksud untuk gitu-gitu, cuma kok bisa takdir Allah bisa membuat kejadian itu jadi begini. Jadi ya orang Madura menyangka saya ini orang hebat, padahal saya di rumah itu ya biasa-biasa saja. Kursi rumah saya itu kalau bapak-bapak dan ibu datang ke rumah, ada yang harganya 2 tahun yang lalu saya beli 1.250.000 kursi itu lengkap. Dan itu yang namanya menteri itu datang duduk di situ di kursi itu. Tapi nikmat begini terasa puitis sekali. Dan pertemuan sekarang malam ini menjadi pertemuan yang puitis. Alhamdulillah. Cukup nggih, Kak? Saya kira kalau masih kurang silahkan, saya masih bisa kok. Mungkin Ustadz dikasih konklusi dari tausiah malam hari ini. Oh ya. Jadi dari awal pembukaan itu ada ucapan, kalau Allah saja berbicara dengan kita dan berfirman kepada kita dengan bahasa yang sopan, indah, dan menyenangkan, itu artinya tugas kita sehari-hari bercakap dengan siapapun, itu dengan bahasa yang sopan, indah, dan menyenangkan orang lain. Dan dakwah yang akan disenangi orang lain, itu adalah dakwah-dakwah yang selalu
menyejukkan, menyenangkan, lebih-lebih di era milenial sekarang ini. Itu memang memerlukan bahasa yang indah. Jadi insya Allah dalam puisi saya katakan bahwa kekerasan pasti takluk pada kembang. Jadi kekerasan akan kalah pada bahasa yang berbunga, yang indah. Jadi itulah bahasa yang indah itu diperlukan. Suami istri memerlukan bahasa yang indah. Manggil istri saja pakai sayang-sayang lah gitu. Dan itu menunjukkan bahwa pentingnya bahasa yang indah. Tapi memang kata-kata indah kalau diucapkan dengan tidak jujur itu gombal namanya. Dan itu lebih bagus tidak diucapkan. Dan yang mengucapkan munafik, mengatakan sayang-sayang, padahal sebenarnya tidak sayang. Itu gombal namanya, tidak benar. Karena itu usahakan apa yang kita ucapkan antara hati dengan lisan itu harus sama. Jadi bukan seperti yang ditegurkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka, tetapi bukan isi hati mereka. Dan itu dalam puisi Betawi dulu ada sampai jadi lagu. Ya. Ada jadi lagu. Saya tutup dengan puisi Betawi. Begini bunyinya. Terang bulan, terang di kali, buaya timbul disangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, lain di bibir, lain di hati. Itu puisi tahun 30-an di Jakarta dulu. Saya tidak bertanggung jawab kalau puisi itu tidak benar. Dan banyak laki-laki tersinggung dengan itu. Tapi itu puisi tahun 30 yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Gambang Kromong itu di Jakarta. Akhirnya kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf pada saya. Semoga ya bisa 2 bulan lagi atau setahun lagi, semoga sama-sama diberi umur sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga corona segera pergi dari Indonesia dan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Zawawi. Malam ini luar biasa. Pak Sultan ada yang mau disampaikan? Atau langsung saya tutup? Oke, langsung ditutup saja. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Zawawi. Selalu memberikan kesehatan kepada jenengan. Amin. Dan yang paling penting ini tugas untuk generasi muda ini kalau bisa mungkin bisa ditulari ilmunya Ustadz Zawawi dalam membuat yang cantik. Allahumma amin. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.